Halo Bapak Ibu teman-teman, ketemu lagi dengan saya Deli. Selamat datang di channel Pupuk Hebat, channel yang membahas khusus dunia pertanian. Dan di video kali ini Bapak Ibu teman-teman, saya mau membahas tentang cara aplikasi pupuk biobos ini untuk tanaman padi. Karena akhir-akhir ini ya, beberapa minggu ini banyak sekali orang ngechat ke saya nanyakan tentang cara aplikasi biobos ke tanaman padi. Jadi pada kesempatan ini, khusus hari ini, video ini, saya akan jelaskan cara aplikasinya. Nanti kedepannya saya juga akan membuat video cara aplikasi ke tanaman lainnya juga. Nah, untuk khusus padi Bapak Ibu teman-teman, itu disarankan kalau kita menanam padi ya, itu sebaiknya menggunakan 6 liter pupuk biobos per hektar per 1 kali musim tanam. Dan nanti untuk pemupukannya dibagi menjadi 3 ya, dari pertama, pertengahan, sampai nanti di akhir. Nah, terus sebelum masuk ke cara pemupukannya, saya jelaskan dulu cara pencampuran dengan airnya ya. Jadi kalau di tanaman lain selain padi, itu pemupukannya sama, cara nyampurnya sama. Tapi kalau di padi ini campurannya, setiap 1 liter biobos ini, itu dicampurkan kisaran 25 sampai 50 liter air Bapak Ibu teman-teman. 25 sampai 50 liter air ya. Jadi 1 liter ini dicampurkan dengan 25 sampai 50 liter air. Kemudian setelah itu diaduk sampai rata pakai kayu misalnya. Terus dibiarkan sekitar 15 menit dulu, baru campuran tadi bisa disemprotkan. Jadi untuk penyemprotannya pun harus diingat Bapak Ibu teman-teman. Untuk penyemprotannya, alat semprotnya itu harus benar-benar dah dibersihkan jauh dari bekas-bekas pupuk kimia. Jadi harus disemprot, semprotannya harus, tangkinya ya harus benar-benar bersih. Nah, setelah itu baru bisa dipakai. Dan untuk aplikasi yang pertama Bapak Ibu teman-teman, caranya yang pertama itu penyemprotannya dilakukan setelah tanah siap ditanam. Jadi sawahnya sudah digarap, sudah dibajak segala macam, sudah siap ditanam, tinggal nunggu tanam ya, itu disemprot. Dan penyemprotan pertama menggunakan 2 liter biobos. Jadi kalau 2 liter biobos ini berarti per hektarnya ya, berarti campuran airnya kurang lebih 100 liter. Kemudian disemprotkan rata ke 1 hektar lahan pertanian tadi. Kalau kurang dari 1 hektar ya bisa diperkirakan saja Bapak Ibu teman-teman ya. Setelah disemprot pertama, biarkan selama kurang lebih 3 hari, 3 sampai 5 hari. Setelah 3 sampai 5 hari baru bisa ditanami, siap ditanami Bapak Ibu teman-teman. Nah, kemudian setelah ditanami biarkan sampai umur kurang lebih 30 hari. Boleh lebih sedikit, boleh kurang juga boleh. Pokoknya kisaran 1 bulan lah. Itu disemprot lagi yang kedua. Caranya sama. Dan ingat Bapak Ibu teman-teman ya, nyemprotnya di tanah, bukan di tanamannya. Di tanah yang ada di sekitar akar. Jadi sekali lagi di tanah, bukan di tanaman. Nah, setelah yang kedua, itu nanti dibiarkan lagi. Nanti pas masa primordial atau masa padi mulai bunting itu, penyemprotan ketiga dilakukan. Juga 2 liter biobos. Jadi pertama 2 liter, nanti sebulan kemudian 2 liter, dan pas primordial atau padi pas menjelang bunting itu juga 2 liter. Itu penyemprotannya seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Dan saya ingatkan lagi, bukan di tanamannya tapi di tanah yang ada di sekitar akar. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Terus bagaimana kalau seandainya berdampingan dengan pupuk kimia? Apakah boleh? Boleh saja Bapak Ibu teman-teman. Tapi syaratnya harus biobos dulu. Setelah itu jangka waktu kurang lebih 3 hari atau 5 hari baru pupuk kimia. Nggak boleh bersamaan ya, harus biobos duluan. Jadi 3 atau 5 hari baru pupuk kimia. Dan pupuk kimianya Bapak Ibu teman-teman itu harus dikurangi jadi 50%. Kalau tadinya misalkan Bapak Ibu nyemprot 1 hektar itu misalnya 100 kilo, itu jadinya pakai 50 kilo saja, seperti itu. Terus nanti kalau dengan aplikasi biobos ini Bapak Ibu teman-teman, itu masa panennya bisa lebih cepat 10 hari. Jadi masa panennya ya bisa cepat 10 hari dan hasilnya bisa meningkat. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman ya. Mudah sekali cara aplikasinya. Jadi cukup mudah sekali. Dan jangan takut, ini pupuk biobos ini aman Bapak Ibu teman-teman ya. Bapak Ibu teman-teman nyemprotnya nggak perlu pakai masker.
karena ini keminum manusia juga nggak apa-apa. Teman-teman saya juga banyak yang minum Bapak Ibu teman-teman, terutama mereka yang kurus-kurus itu. Ini karena efeknya nanti gampang lapar, makanya nih dikasihkan ke hewan ternak pun bagus. Jadi seperti itu Bapak Ibu teman-teman kira-kira ya cara aplikasinya. Nanti kalau mungkin ada yang masih kurang jelas, nanti silakan Bapak Ibu tanyakan aja langsung ke nomor telepon yang tertera di video atau di video-video lain. Dan nanti kedepannya saya sudah janji tadi akan saya buatkan untuk aplikasi yang lain juga. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Oke Bapak Ibu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga panennya hasilnya meningkat sesuai yang diinginkan. Salam sukses.